Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk ikut bersama melihat perjalanan pelayanan saya. Nah, kali ini sebagai calon vikar kedua di BNKP. Nah, berdasarkan surat penugasan dari Sinode, saya ditugaskan melayani di Resor 38. Nah, Resor 38 BNKP itu pusatnya ada di Telo ya. Nah, di sini, di Pulau Telo. Ya, di Pulau Telo ini pusat Resor 38 BNKP. Namun teman-teman, saya bukan ditugaskan melayani daerah atau pusat resor itu ya, tapi ditugaskan di suatu jemaat yang jaraknya cukup jauh. Yaitu di jemaat Reke. Nah, mari kita lihat jemaat Reke itu berada di mana. Kalau dari Pulau Telo menuju Reke itu menggunakan 4-5 jam perjalanan. Nah, Reke itu di mana ini? Di sini. Ya, di sini ya. Di sini. Ya, tuh di situ. Jadi tidak ada nama ya di sana, ada nama Reke atau apa. Nah, kita bisa melihat bagaimana proses perjalanan saya dari pusat resor atau Pulau Telo, Resor 38 BNKP menuju jemaat yang saya ditugaskan untuk melayani di sana ya. Nah, kalau kita lihat dari Google Map ini, jadi kita bisa lihat kalau sebenarnya Reke itu, jemaat Reke adalah satu daratan dengan Pulau Hibala. Nah, ini Pulau Hibala cukup besar ya teman-teman. Pulau Hibala cukup besar. Ini ada Pulau Gunung Balat, Pulau Tanah Balana itu. Tetapi dia tetap saja terpisah dari daerah-daerah atau pusat kecamatan Hibala. Nah, pusat kecamatan Hibala itu ini. Sini. Sedangkan Reke atau jemaat Reke itu kecil sekali. Dia berada di sini, tepat sekali berada di sini. Nah, di sini. Nah, mari kita lihat bagaimana kehidupan dan pelayanan saya setelah berada di jemaat Reke kurang lebih 5-6 bulan melayani di sana. Terima kasih. Everybody in the people, and this is clap your hands for Sticker Smile. Ini Saldi. Nah, berdasarkan hasil wawancara kepada guru jemaat dan juga beberapa tokoh-tokoh masyarakat setempat, jemaat Reke Resor 38 BNKP ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1971. Namun dulunya gedung gereja hanya berupa tempat ibadah sementara yang biasa disebut dengan losu atau los dalam bahasa daerah Nias atau dalam bahasa Telo juga ya. Namun sayang sekali saya tidak bisa mendapatkan foto-foto tempat ibadah yang dulu ya. Nah, diperkirakan jumlah keluarga pada tahun itu kurang lebih 8 kakak. Namun seiring bertambahnya waktu, gedung gereja mengalami perkembangan. Pada tahun 1985, lokasi gereja dipindahkan di pinggir pantai arah selatan. Dan keluarga bertambah menjadi 14 kakak. Pada tahun inilah jemaat di Reke ini menjadi jemaat persiapan wilayah distrik Sigata. Nah, kemudian pada tahun kurang lebih 1990,
lokasi gereja ini dipindahkan kembali ke tempat yang sebelumnya atau tempat yang ada foto ini, yang ada sekarang. Perpindahan ini terjadi karena gereja di tempat sebelumnya yang arah pantai arah selatan itu mulai rusak. Dan rupanya keluarga juga menjadi bertambah ya, kurang lebih 18 kakak. Hingga akhirnya pada tahun 2010 dan sampai saat ini gedung gereja terus dikembangkan. Foto yang ada ini adalah foto terakhir pada tahun 2022 saat saya masih melayani sebagai calon vikar kedua di Jemaat Reke. Begitu. Warga Jemaat di Reke ini adalah terdiri dari satu desa saja ya. Nama desanya Hiliza Meregetane, Desa Hiliza Meregetane. Nah, jumlah jiwa yang ada di Jemaat Reke ini kurang lebih 106 orang berdasarkan hasil perhitungan terakhir ya. Dengan jumlah keluarga 25 kakak. Nah, rata-rata mata pencarian warga jemaat ialah mayoritas sebagai nelayan dan juga sebagai petani kopra. Ya, petani kopra itu hasil-hasil daripada kelapa mereka olah lalu mereka jual ke Telok. Ketika saya tiba di Jemaat Reke ini, ada hal yang begitu memprihatinkan. Ada banyak keterbatasan, mulai dari letak geografis yang sangat jauh dari perkotaan dan lain sebagainya. Satu di antara yang sangat-sangat memprihatinkan adalah ketertinggalan dalam dunia pendidikan. Di jemaat atau di desa ini tidak ada sekolah, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya. Artinya jika ingin bersekolah maka mau tidak mau harus meninggalkan keluarganya dan pergi bersekolah di Telo atau di Sigata atau juga di pulau-pulau lain yang ada sekolahnya. Tetapi sayangnya sekali masih banyak anak-anak yang tinggal di desa ini dan tidak bersekolah. Mereka tidak tahu, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tidak bisa berhitung layaknya anak-anak sekolah pada saat ini. Sehingga sejak saat itu timbullah di benak saya. Dan saya juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya mau memberi diri untuk mengajari anak-anak tersebut untuk belajar. Mengenal huruf, membaca, menghitung. Seperti yang umumnya diajari di sekolah-sekolah. Jadi setiap hari mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 kami akan berkumpul di gereja untuk belajar bersama. Saya mau membimbing mereka untuk berdoa sebelum memulai pelajaran. Dan begitu juga ketika pulang atau selesai belajar. Saya mengajari mereka mengenal huruf A, B, C, D. Saya mengajari mereka untuk mengenal angka 1 dan seterusnya. Mengajari mereka untuk membaca, merangkai kata, membaca kalimat. Dan puji Tuhan, kegiatan ini berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Mereka yang awalnya sama sekali kurang, bahkan tidak tahu membaca huruf, tidak tahu membaca kata, tidak tahu membaca kalimat, tidak tahu menghitung, tidak tahu angka-angka. Akhirnya sedikit demi sedikit, mereka akhirnya mampu. Semua ini menjadi sukacita tersendiri bagi saya. Mereka sangat senang belajar. Kegiatan ini juga rupanya mendapat respon yang sangat baik dari orang tua. Mereka sangat senang karena anak-anak mereka dapat merasakan bagaimana suasana belajar layaknya di sekolah. Selain itu, keterbatasan lain di jemaat ini ialah tidak adanya akses internet atau jaringan atau semacamnya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ketertinggalan jemaat ini dari perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini. Bahkan arus listrik atau PLN juga tidak terjangkau di daerah ini.
Jadi setiap malamnya warga jemaat hanya menggunakan lampu dinding sebagai penerang dalam gelap. Memang ada mesin genset, namun tak jarang mesinnya rusak. Tidak ada akses jalan lain selain lewat kapal atau perahu. Tidak ada akses jalan untuk ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang lain selain harus melewati laut. Jadi selama diberi kesempatan untuk melayani dan ditugaskan di Jemaat Dreke ini kurang lebih 5 atau 6 bulan, saya tidak mau datang dan pergi dengan sia-sia. Saya mau memanfaatkan waktu yang ada untuk menjadi berkat bagi mereka. Sehingga pada bulan April yang lalu, tepat pada perayaan Paskah, saya bersama dengan seluruh majelis jemaat, BPMJ dan juga warga jemaat merancang kegiatan-kegiatan yang bisa memberi semangat baru bagi mereka. Nah, karena kondisi jemaat yang seperti ini, kami sepakat untuk melaksanakan kegiatan berupa lomba-lomba. Mulai dari anak-anak, remaja pemuda, dan seluruh warga jemaat terlibat dalam kegiatan ini. Terlibat semuanya. Di antaranya kami melaksanakan lomba voli, lomba bulu tangkis, tarik tambang, juga lomba memasukkan air ke dalam botol. Dan luar biasanya, biaya untuk menyelenggarakan kegiatan ini hanya benar-benar bersumber dari dana spontanitas seluruh warga jemaat. Kami, saya dan seluruh majelis jemaat merencanakan supaya kegiatan ini dapat meriah. Kami usahakan untuk membeli piala bagi yang juara dalam perlombaan ini. Dan rupanya kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di bulan 4 atau pada perayaan Paskah ini benar-benar menjadi berkat bagi kami. Kami merasakan sukacita. Kami seperti hidup tidak lagi di tempat yang sangat jauh, terpencil, terjauh dari perkotaan. Tapi kami merasakan bagaimana Tuhan juga memberikan kami sukacita dalam kegiatan ini. Selama saya melayani di Jemaat Dreke ini, puji Tuhan, spiritualitas iman mereka ini bisa dibilang baik sekali. Mereka terbuka dengan hal-hal baru. Sehingga puji Tuhan, spiritualitas yang sudah mereka miliki, iman mereka yang sudah miliki itu, kerohanian yang baik itu, menjadi jalan masuk bagi saya untuk boleh melayani dengan baik dan menjadi berkat untuk mereka. Sehingga setiap pagi saya melakukan kunjungan rumah. Dan apa yang saya lakukan? Saya memimpin ibadah bagi mereka, memimpin pujian nyanyian, dan memimpin doa. Bahkan kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersama-sama setiap jemaat, setiap keluarga saya datangi pagi dan malam, begitu setiap harinya. Dan puji Tuhan, mereka bersaksi bahwa mereka merasa diberkati karena di rumah mereka, di keluarga mereka datang pelayan untuk memberkati mereka. Tetapi saya yakin berkat itu bukan daripada saya yang melayani, tetapi dari Tuhan sendiri. Jadi puji Tuhan, setiap rumah, setiap keluarga telah saya datangi, telah saya kunjungi, dan mereka merasakan sukacita. Selain itu, ada program yang mau juga saya sampaikan dan mereka terima dengan baik. Apa itu? Yaitu mengajari mereka notasi. Karena setiap kali mereka bernyanyi dalam ibadah-ibadah, baik di PA atau di minggu, masih ada nyanyian-nyanyian jemaat, buku naine yang menyanyikannya tidak tepat. Ya, setiap malam, puji Tuhan, setiap malam kami memberikan waktu bersama-sama dengan seluruh pelayan gereja dan juga beberapa warga jemaat, remaja pemuda untuk ikut berlatih notasi. Kami membaca notasi, kami mulai dari nol. Saya ingat sekali bagaimana kami memulai membaca notasi, berlatih notasi itu dimulai dari nol, seperti tidak kami tahu bersama-sama. Tapi puji Tuhan, beberapa bulan kegiatan ini terus berlanjut dan kami menuai hasilnya. Kami setidaknya mengetahui bagaimana notasi-notasi dan cara membunyikannya dengan baik. Sehingga pada akhir pelayanan saya membuat dan merencanakan suatu program, yaitu lomba membaca notasi yang boleh diikuti seluruh warga jemaat, boleh diikuti seluruh para pelayan. Dan puji Tuhan, program itu kami laksanakan di gereja dan
diresponi dengan baik seluruh warga jemaat, bahkan menjadi sukacita bagi kami.